Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang reaktor alir. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wida Permata Wirasti dengan NIM K1A 018023. Pembahasan pertama yaitu adalah definisi dari reaktor kimia. Dalam teknik kimia, reaktor kimia adalah suatu bejana tempat berlangsungnya reaksi kimia. Perancangan suatu reaktor ini tergantung dari banyaknya variabel seperti efisiensi, hasil produksi, biaya, keselamatan kerja. Perubahan energi dalam suatu reaktor kimia bisa karena adanya pemanasan atau pendinginan, penambahan atau pengurangan tekanan, gaya gesekan seperti pengaduk dan cairan, dan lain-lain. Berikutnya adalah jenis reaktor kimia. Reaktor kimia terbagi menjadi dua, yaitu reaktor tangki atau bejana dan reaktor pipa. Kedua jenis reaktor ini dapat dioperasikan secara kontinu maupun partean atau batch. Biasanya reaktor beroperasi dalam keadaan tetap, namun kadang-kadang bisa juga beroperasi secara transien. Berikutnya adalah 3 jenis pendekatan dalam pengoperasian reaktor. Yang pertama adalah batch, di mana reaktor jenis ini berlangsung secara batch dan kontinu secara bersamaan. Contoh yang paling sederhana misalkan tangki fermentor, ragi dimasukkan sekali ke dalam tangki secara batch. Namun CO2 yang dihasilkan ini dikeluarkan secara kontinu. Yang kedua adalah RAP atau reaktor alir pipa. Reaktor di mana cairan ini bereaksi dan mengalir dengan cara melewati tube atau tabung dengan kecepatan tinggi tanpa terjadi pembentukan arus putar pada aliran cepat. Biasanya reaksi yang menggunakan RAP adalah reaksi fase gas. Dan yang terakhir adalah RATB atau reaktor alir tangki berpengaduk. Merupakan jenis reaktor ideal di dalam ilmu teknik kimia di mana reaktornya ini diasumsikan berjalan pada keadaan steady state dengan aliran reaktan dan produknya ini secara berkelanjutan. Masuk ke sistem pengoperasian, yang pertama adalah RAP atau reaktor alir pipa. Pada reaktor alir pipa, reaktan ini diinjeksikan ke dalam lintasan tengah. Sementara itu, gas inert disalurkan melalui dinding pipa. Kita berasumsi bahwa hanya pada dasar pipa terdapat endapan akibat kondisi pipa yang panas. Jika cairan ini bergerak melewati pipa atau saluran besar dengan bilangan Reynolds yang cukup besar, maka tidak ada variasi kecepatan aksial di sepanjang pipa. Dengan asumsi fluida yang mengalir di sepanjang reaktor alir pipa inilah, maka dikenal sebagai aliran plug flow, di mana tidak ada kemiringan konsentrasi atau temperatur di koordinat radial. Karena kecepatan gas adalah sama di mana-mana, maka terjadi jalur arus secara konveksi dan difusi dengan arah yang berbeda. Transport sepanjang jalur arus terjadi akibat konveksi, sementara sepanjang tegak lurus arus terjadi akibat difusi. Setelah proses pemanasan, kemudian produk yang diinginkan akan keluar menuju exhaust.
Berikutnya adalah kelebihan reaktor alir pipa atau RAP atau yang biasa dikenal dengan plug flow reaktor. Yang pertama ini memberikan volume yang lebih kecil daripada RATB untuk konversi yang sama. Namun memiliki kelemahan yaitu harga alat dan biaya instalasi yang tinggi, memerlukan waktu untuk mencapai kondisi steady state, dan untuk reaksi eksotermis kadang-kadang terjadi hotspot atau bagian yang suhunya sangat tinggi pada tempat pemasukan. Dan hotspot ini dapat menyebabkan kerusakan pada dinding reaktor. Berikutnya adalah sistem pengoperasian yang kedua, yaitu RATB atau reaktor alir tangki berpengaduk. Pada reaktor tangki berpengaduk, umpan ini dianggap memiliki komposisi yang seragam ketika dari masuk ke reaktor, dan aliran yang keluar ini memiliki komposisi yang sama pula seperti yang ada pada tangki. RATB digunakan sebagai model untuk mengestimasi variabel unit operasi untuk mendapatkan hasil output tertentu. Model matematika yang digunakan ini untuk semua fluida ya, baik fluida liquid, gas, dan slurry. Diasumsikan pengadukan ini berlangsung sempurna atau ideal, maka neraca massa spesies I dalam reaktor ini dengan volume V, di mana bisa dilihat di slide ini. Dengan Fi0 adalah flow rate masuk spesies I, F1 adalah flow rate molar keluar, dan Vi adalah koefisien stoikiometri. R1 adalah kecepatan reaksi yang umumnya ini bergantung dari konsentrasi reaktan dan konstanta kecepatan reaksi atau K. Konstanta kecepatan ini dapat ditentukan empiris sesuai fungsi temperatur dengan persamaan Arrhenius. Waktu tinggal atau resident time, R itu adalah waktu rata-rata fluida yang berada dalam tangki. Nah, diasumsikan densitas konstan atau valid untuk hampir semua fluid liquid, valid pada gas jika temperatur ini tidak berubah drastis, kondisi isothermal atau temperatur konstan, steady state, dan reaksi kimianya ini irreversible, tunggal. Dan reaksi ini orde 1. Nah, kelebihan dari reaktor alir tangki berpengaduk ini, suhu dan komposisi campuran dalam reaktor ini sama. Kemudian volume reaktornya ini besar, maka waktu tinggalnya juga besar. Berarti zat bereaksinya ini lebih lama bereaksi di reaktor. Kemudian kelemahannya, tidak efisien untuk reaksi fase gas dan reaksi yang bertekanan tinggi. Kemudian kecepatan berpindahan panas lebih rendah dibanding RAP, dan untuk menghasilkan konversi yang sama, volume yang dibutuhkan RATB lebih besar dari RAP. Pembahasan terakhir yaitu adalah perbedaan dari RAP dan RATB, yaitu umpan steril pada reaktor alir pipa ini secara otomatis menunjukkan konsentrasi 0 biomasa pada aliran plug flow, yang mencegah sebagian fluida ini berpindah sepanjang pipa. Satu cara untuk mencegah masalah ini adalah dengan mendaur ulang kembali aliran dengan cara aliran yang masuk disuntik sebelum memasuki pipa. Untuk reaksi tunggal dengan kinetika biasa, reaktor alir pipa ini memiliki konversi substrat yang lebih tinggi dan konsentrasi produknya tinggi lebih daripada CTSR dengan volume setara.
Kebalikannya, jika kinetikanya ini merupakan autokatalik atau laju reaksi yang tinggi seiring dengan berkurangnya konsentrasi substrat. Untuk proses mikrobial, reaktor alir pipa ini biasanya terdiri dari efluen konsentrasi produk yang besar, tetapi syaratnya adalah inokulasi secara terus-menerus dan sulit pada proses pertukaran gas. Untuk pertumbuhan eksponensial mikrobial, CTSR ini lebih efisien daripada reaktor alir pipa. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih.